Malam itu, pasar malam di pinggiran kota tampak lebih ramai dari biasanya. Lampu-lampu yang berkelap-kelip memberikan kesan hidup yang cerah, meskipun suasana di sekitarnya terasa sedikit aneh. Semua orang tampak sibuk dengan aktivitas mereka, menikmati berbagai hiburan, makanan, dan permainan yang disediakan. Namun, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Danny, seorang pemuda berusia 25 tahun, baru saja pulang dari pekerjaannya di sebuah kantor kecil. Biasanya, ia lebih memilih untuk pulang dan beristirahat, tetapi malam ini, entah kenapa, ia merasa tertarik untuk mengunjungi pasar malam yang sedang berlangsung. Suasana yang ramai dengan berbagai bunyi tawa, teriakan, dan musik tersebut seolah menariknya untuk datang lebih dekat. Saat pertama kali menginjakkan kaki di area pasar, Danny merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti tubuhnya. Namun, ia mengabaikan perasaan itu dan terus melangkah, berharap bisa menikmati malam yang sederhana ini. Berbagai kios dengan lampu warna-warni membuatnya terpesona, dan aroma makanan yang menggoda pun memenuhi udara. Namun, ada satu kios yang menarik perhatian Danny. Sebuah kios tua yang tampak jauh lebih usang dibandingkan dengan kios lainnya. Kios itu tersembunyi di sudut pasar, dikelilingi oleh keramaian. Di atas meja kios tersebut tergeletak benda-benda aneh, kumpulan benda-benda kecil seperti patung-patung kayu, batu-batu hitam berkilau, dan buku-buku tua yang sudah usang. Danny merasa seolah-olah ada yang memanggilnya. Entah kenapa, ia merasa tertarik untuk mendekati kios itu meskipun ada rasa takut yang aneh di dalam dirinya. Kios itu dikelola oleh seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata yang tajam, seolah-olah bisa melihat setiap gerakan di sekelilingnya. "Selamat malam, anak muda," pria itu menyapa dengan suara serak namun hangat. Danny tersenyum ragu. "Malam, Pak. Apa yang ada di sini?" Pria tua itu tersenyum, memperlihatkan gigi yang sudah rapuh. "Ini bukan sekadar kios biasa. Aku menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar barang-barang fisik. Sesuatu yang bisa memberikan apa yang kau inginkan. Sesuatu yang hanya bisa diperoleh di tempat ini." Danny merasa sedikit terkejut, tetapi rasa penasarannya lebih kuat. "Apa maksudnya?" Pria itu memandangnya lebih dalam, seolah sedang mengamati jiwa Danny. "Ini tentang kesempatan. Kesempatan untuk mengubah hidupmu, mengubah nasibmu. Namun, setiap pilihan ada konsekuensinya." Danny merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hawa dingin semakin kencang menyelimuti tubuhnya, dan tanpa sadar, ia mengangkat tangan untuk menyentuh salah satu patung kayu di atas meja. Begitu tangannya menyentuh patung itu, ia merasakan getaran aneh yang mengalir melalui tubuhnya. Rasanya seperti ada energi yang mengalir langsung ke dalam dirinya. "Jangan sentuh itu," pria tua itu memperingatkan, nada suaranya lebih serius sekarang. Danny terkejut dan cepat menarik tangannya. "Maaf, Pak. Saya tidak tahu." "Tidak ada yang tahu," jawab pria itu, suaranya sekarang terdengar lebih dalam, lebih misterius. "Namun, ada satu hal yang perlu kau ingat. Semua yang kau dapatkan di sini, tidak akan pernah gratis. Ada harga yang harus dibayar." Danny merasa kebingungan. "Harga apa yang Anda maksud?" Pria itu hanya tersenyum. "Kau akan mengerti, anak muda. Hanya waktu yang bisa memberitahumu. Pilihanmu ada di tanganmu. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya." Danny berdiri terpaku, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sesaat, ia merasa seperti mendengar suara-suara bisikan dari dalam kios itu, seolah ada yang memanggilnya untuk mengambil sesuatu. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan pergi, meninggalkan kios itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Namun, di dalam dirinya, ada perasaan tak terhindarkan untuk kembali lagi. Sesuatu yang mengusik pikirannya. Malam itu, Danny pulang dengan hati yang penuh kebingungan. Ia merasa ada yang aneh dengan pasar malam tersebut, dengan kios tua yang baru saja ia kunjungi. Namun, ia mencoba mengabaikan perasaan itu, memutuskan untuk tidur dan melupakan kejadian tadi. Tapi, entah kenapa,
Ia merasa malam itu tidak akan pernah terlupakan. Pasar malam itu, kios itu, pria tua itu, semuanya terus menghantuinya dalam mimpi. Ketika pagi tiba, Dani bangun dengan perasaan cemas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun ia mencoba untuk melupakan perasaan itu, sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa pasar malam yang ia kunjungi bukanlah tempat biasa. Di luar jendela, suara-suara riuh mulai terdengar dari pasar yang sudah dibuka kembali. Pasar malam itu, yang semalam tampak biasa saja, kini terasa jauh lebih gelap, seolah-olah menunggu untuk memanggil siapa saja yang berani melangkah lebih jauh. Dan Dani, tanpa sadar, kembali merasa terhubung dengan tempat itu. Pagi itu, Dani memutuskan untuk kembali ke pasar malam. Sesuatu dalam dirinya menariknya ke sana, meskipun ia tahu itu bisa berbahaya. Begitu ia memasuki area pasar, perasaan tidak nyaman kembali menghantuinya. Lampu-lampu yang berkelap-kelip kini terlihat lebih pudar, suara riuh tawa dan musik terasa semakin jauh, seolah teredam oleh kabut tebal yang tiba-tiba muncul. Namun, ia melangkah lebih dalam, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Ia harus tahu lebih banyak tentang kios tua itu, tentang pria misterius itu. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Ketika Dani tiba di tempat yang sama, ia melihat kios tersebut sudah terbuka, seperti menunggu kedatangannya. Tanpa ragu, ia berjalan mendekat. Pria tua itu masih berdiri di sana, kali ini tampak lebih tenang dan misterius. "Dani, aku sudah menunggu kedatanganmu," kata pria itu, seolah sudah tahu kedatangannya. Dani hanya bisa menatap pria itu dengan bingung. "Kamu tahu nama saya?" Pria itu hanya tersenyum tipis. "Aku tahu lebih banyak daripada yang kau kira." Dani merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ada sesuatu yang benar-benar aneh di tempat ini, dan ia merasa terperangkap dalam permainan yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Pria itu melangkah lebih dekat, dan kali ini, Dani bisa melihat dengan jelas ekspresi di wajahnya. Sesuatu yang sulit ia jelaskan, seperti campuran antara kebijaksanaan dan ancaman yang tak tampak. "Jadi, kau siap untuk membuat pilihan?" tanya pria itu dengan suara dalam. Dani merasa tak bisa mundur. Sebuah kekuatan tak terlihat menariknya lebih dalam ke dalam dunia yang lebih gelap, dunia yang penuh misteri dan risiko. "Ya," jawab Dani, tanpa benar-benar tahu apa yang akan ia hadapi. Dengan itu, pria tua itu mengangguk, dan mulai membuka buku tua yang ada di mejanya. Saat itulah, Dani tahu, ia telah memasuki jalan yang tidak bisa ia kembali. Dani merasa tubuhnya terhanyut oleh keputusan yang baru saja ia buat. Ia tidak tahu mengapa, tetapi sesuatu dalam dirinya memberitahunya bahwa inilah jalan yang harus ditempuh. Meski perasaan takut mulai merayapi dirinya, ia tidak bisa mundur sekarang. Langkahnya semakin mantap menuju kios tua yang tampaknya semakin hidup dengan setiap langkah yang diambil. Pria tua itu, dengan tatapan yang tajam dan penuh makna, masih berdiri di balik meja kayu tua, matanya tidak pernah lepas dari Dani. Sesuatu yang aneh terjadi di dalam Dani, seolah ada ikatan yang tidak terlihat antara mereka berdua. Ia merasa seperti sedang diperhitungkan, seperti sebuah bagian dari permainan besar yang lebih gelap dan lebih menakutkan dari apapun yang pernah ia bayangkan. "Dani, kau sudah memilih jalan ini," suara pria tua itu terdengar dalam dan berat. "Sekarang, kita akan melihat apakah kau benar-benar siap untuk apa yang akan datang." Dani hanya bisa menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi di pasar malam ini? Apa yang kau tawarkan? Pria itu tersenyum samar, kemudian menunjuk pada meja di depannya. "Ini adalah kesempatan untukmu. Pilih satu dari benda-benda ini," ujarnya sambil melambai ke benda-benda yang ada di atas meja. Patung-patung kayu kecil, batu hitam berkilau, dan buku-buku tua yang tampaknya tak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Dani memandang benda-benda itu dengan cemas. Ada sesuatu yang sangat menarik perhatian di antara benda-benda itu. Sebuah patung kecil yang terbuat dari batu hitam, tampak sangat sederhana namun sangat memikat. Seperti ada energi yang mengalir darinya,
memanggilnya untuk menyentuhnya. Tapi, ingatan tentang peringatan pria tua itu datang kembali. Setiap pilihan ada harganya, kata pria itu. Meskipun perasaan ragu menguasai dirinya, Dani merasa tak bisa menahan dirinya lebih lama. Tangan kanannya bergerak perlahan, dan tanpa bisa dihentikan, ia meraih patung batu hitam itu. Begitu jarinya menyentuh permukaannya yang dingin, perasaan aneh langsung menyelimuti dirinya. Getaran yang luar biasa kuat mengalir ke tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang mulai hidup di dalam dirinya. Seketika itu juga, pria tua itu tertawa pelan, tetapi tawa itu terdengar seperti sesuatu yang mengerikan, penuh dengan makna yang tak bisa dipahami oleh Dani. Selamat, Dani. Kau telah memilih. Namun ingat, dunia ini bukanlah dunia yang sama setelah pilihan ini. Apa yang akan datang tak bisa kembali. Dani merasa tubuhnya tiba-tiba lemas, seolah seluruh energi dalam dirinya terkuras habis. Ia terjatuh ke lantai dengan tubuh yang terkulai lemah, dan matanya perlahan mulai mengabur. Ketika ia hampir kehilangan kesadaran, terdengar suara pria tua itu lagi, lebih dekat dan lebih jelas, meski ia merasa semakin jauh dari kenyataan. Kau memilih kekayaan, bukan? Tapi untuk mendapatkannya, kau harus siap membayar harga yang sangat mahal. Suara itu berbisik, namun memiliki kekuatan yang membuat Dani tak bisa menghindar. Tubuh Dani bergetar hebat. Seolah ada kekuatan yang menguasai dirinya, meresap ke dalam darahnya. Ia merasa sangat cemas, seolah-olah ada sesuatu yang sangat salah dengan semua ini. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Kepalanya berputar, dan ia merasa seolah terjebak dalam ruang waktu yang tidak pasti. Ketika Dani berhasil membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di tempat yang sama sekali berbeda. Pasar malam yang ia kenal, dengan segala keramaian dan keceriaannya, kini terlihat sangat berbeda. Semua lampu yang berkelap-kelip itu tampak redup, seperti lampu yang hampir padam. Suara tawa orang-orang di sekitar juga mulai menghilang, digantikan oleh bisikan-bisikan yang tidak bisa dimengerti. Dani berdiri, mencoba menyadarkan dirinya. Ia berusaha melihat sekeliling, tetapi segala sesuatu tampak kabur dan terdistorsi. Seperti berada di dimensi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Di ujung pasar yang jauh, ia bisa melihat sosok-sosok yang tampak mengenakan pakaian lama, berwajah pucat dan kosong. Mereka bergerak pelan, seolah mengikuti gerakannya. Dani, sebuah suara memanggilnya, lembut namun penuh dengan ancaman. Suara itu berasal dari arah kios tua yang kini tampak jauh lebih gelap dan menyeramkan. Pria tua itu muncul kembali, matanya menyala dengan cahaya yang aneh. "Apakah kau sekarang mengerti?" tanya pria itu, suaranya hampir tidak terdengar, namun memantul di seluruh pasar malam yang sunyi. "Kau telah memasuki dunia yang tak bisa kau pahami. Pasar malam ini bukanlah sekadar tempat hiburan. Ini adalah tempat di mana banyak jiwa terjebak, jiwa yang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan. Dan kau, Dani, adalah bagian dari mereka sekarang." Dani merasa terperangkap dalam suatu dunia yang tidak ia kenali. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menghambatnya bergerak maju. Semua yang ada di sekelilingnya, mulai dari kios-kios yang tampak usang hingga orang-orang yang melayang dengan wajah kosong, memberikan kesan bahwa ia sudah melewati batas yang seharusnya tidak pernah ia lewati. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Dani dengan suara parau, berusaha mencari jalan keluar. Pria tua itu hanya tersenyum, sebuah senyuman yang penuh dengan kepahitan. "Tidak ada yang bisa dilakukan. Ini adalah bagian dari takdir. Apa yang kau pilih, harus dibayar dengan harga yang setimpal. Dan harga itu, adalah kebebasanmu." Dani merasa tubuhnya semakin lelah, seolah-olah ia sedang kehilangan sebagian dari dirinya. Setiap napas terasa berat, dan ia merasa dunia di sekelilingnya semakin kabur. Ia ingin lari, tetapi langkahnya terasa terikat. Pasar malam itu, yang dulu tampak hidup dengan segala keceriaannya, kini menjadi tempat yang penuh dengan bayangan dan kegelapan. Semua yang pernah dikenalnya kini berubah menjadi sesuatu yang asing dan menakutkan. Ia telah memilih. Namun,
Apakah yang ia pilih benar-benar layak untuk dibayar dengan kebebasannya? Itu adalah pertanyaan yang kini terus menghantui pikiran Danny. Satu hal yang ia sadari dengan jelas, ia sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar dan lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Danny merasa tubuhnya semakin lelah. Setiap langkahnya seakan semakin berat, dan udara yang dingin semakin menekan dadanya. Ia berusaha mencari jalan keluar, namun di sekelilingnya hanya ada bayang-bayang yang bergerak perlahan, mengintai dengan mata kosong dan hampa. Semua yang ada di pasar malam itu kini terasa sangat asing, seolah-olah ia sedang berada di dunia lain yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Danny menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan yang bergerak sangat cepat, hilang dalam sekejap. Suasana semakin sunyi, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar menggema di sekelilingnya. Apakah ini semua nyata? Pikirnya dalam hati. Atau aku sedang bermimpi? Tapi, jika ini mimpi, kenapa rasanya begitu nyata? Kenapa tubuhku terasa seperti terperangkap di tempat ini? Di depan Danny, jalan menuju pasar malam tampak seperti berakhir, sebuah dinding gelap yang tak terlihat ujungnya. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya kegelapan yang semakin mendalam. Ia berbalik, mencoba kembali ke tempat semula, tetapi kali ini langkahnya terasa semakin terikat, semakin berat. Danny, suara pria tua itu kembali terdengar, melayang di udara. Danny terhenti. Suara itu berasal dari segala arah, seolah memenuhi ruang di sekelilingnya. Ia mencoba mencari sumbernya, tetapi hanya ada kegelapan yang membungkus seluruh pasar malam. Apa yang terjadi? Mengapa aku terjebak di sini? Suara Danny hampir terdengar putus asa. Pria tua itu muncul di depannya, seperti keluar dari kegelapan, dengan senyum yang tidak pernah berubah. Senyum yang penuh dengan rahasia yang tak dapat terungkap. Kau memilih jalan ini, Danny. Sekarang, kau harus membayar harga yang pantas. Tidak ada yang bisa keluar dari sini tanpa membayar harga mereka. Apa maksudmu? Aku hanya ingin keluar. Aku ingin kembali ke dunia nyata. Danny hampir berteriak, suaranya penuh dengan kekhawatiran. Pria tua itu melangkah mendekat, matanya tetap menatap tajam ke arah Danny. Dunia ini bukan dunia yang biasa, anak muda. Ini adalah dunia antara, dunia yang dilupakan. Di sini, kita semua terjebak karena pilihan-pilihan yang telah kita buat. Dan kau, Danny, telah membuat pilihan yang tidak bisa diubah lagi. Danny menatap pria tua itu dengan mata yang penuh kebingungan dan ketakutan. Ia merasa terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia pahami. Dunia ini, pasar malam ini, semuanya terasa seperti labirin tak berujung yang mengelabui pikiran dan perasaannya. Aku tidak mengerti. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Danny dengan suara parau, tubuhnya gemetar. Pria itu tersenyum, namun senyumnya tidak menyiratkan kebahagiaan, melainkan kepahitan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Kau sudah memilih, dan sekarang saatnya untuk menerima konsekuensinya. Tidak ada jalan keluar dari sini, Danny. Tidak ada yang pernah keluar dari sini tanpa membayar harga yang sangat mahal. Danny merasakan rasa takut yang luar biasa menguasai dirinya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang lain, seolah ada kekuatan gelap yang menguasai tubuhnya. Kegelapan itu meresap dalam darahnya, mengalir dengan cepat melalui nadinya. Tubuhnya terasa berat dan lemah, seolah-olah terhisap oleh energi yang tidak terlihat. Tidak. Danny berteriak, berusaha melawan perasaan itu, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat perasaan itu menghentak tubuhnya. Apa yang terjadi padaku? Pria tua itu berdiri diam, matanya penuh dengan pengetahuan yang menakutkan. Kau mulai merasakannya, bukan? Itu adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Kekayaan yang kau inginkan adalah sebuah kutukan, Danny. Ketika kau memilih untuk mengambilnya, kau menyerahkan jiwamu tanpa sadar. Kini, jiwa-jiwa yang terperangkap di sini akan menjadi bagian dari dirimu selamanya. Danny terjatuh ke lutut,
merasakan tubuhnya semakin terperangkap dalam kegelapan yang merayap ke seluruh tubuhnya. Setiap bagian tubuhnya terasa seperti dibekukan, tetapi ada suara yang berbisik di dalam kepalanya. Suara-suara itu datang dari jiwa-jiwa yang terperangkap di pasar malam ini, jiwa yang telah memilih jalan yang sama, namun akhirnya tersesat di dalam dunia ini. Jangan biarkan aku menjadi seperti mereka, suara Dani hampir terdengar putus asa, tubuhnya semakin lemah. Pria itu melangkah lebih dekat, kini hampir berada tepat di depannya. Kau sudah terjebak, Dani. Tidak ada jalan keluar, tidak ada yang bisa diselamatkan di sini. Semua yang kau lakukan, semua yang kau pilih, adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari. Dani menutup matanya, merasakan kegelapan menyelimutinya dengan cepat. Tubuhnya semakin terasa lemas, tetapi di dalam pikirannya, ia mendengar bisikan yang tak bisa dihentikan. Itu adalah suara-suara jiwa yang terperangkap, mereka menyuruhnya untuk berhenti, untuk tidak melangkah lebih jauh. Namun, semakin ia berusaha menghindar, semakin kuat suara itu menguasai dirinya. Tiba-tiba, Dani merasa dirinya terlempar ke dalam ruang yang gelap. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang menelan segala sesuatu di sekitarnya. Ia merasa dirinya terjatuh, seolah-olah jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya kembali berdiri di tengah pasar malam. Namun, kali ini, semuanya tampak berbeda. Pasar malam yang dulu penuh warna kini tampak semakin gelap, hampir mati. Orang-orang yang melintas tampak seperti bayangan, bergerak tanpa tujuan, wajah mereka kosong dan tidak bernyawa. Dani terbelalak. Apa ini? Di depan Dani, pria tua itu berdiri, tatapannya lebih tajam dari sebelumnya. Selamat datang di dunia yang sebenarnya, Dani. Dunia yang telah kau pilih. Dani merasa terperangkap dalam realitas yang semakin aneh. Pasar malam ini bukanlah tempat yang ia kenal lagi. Ia tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah menjadi bagian dari dunia yang tak pernah ia bayangkan. Yang ia tahu, ia tidak bisa keluar. Tidak ada jalan kembali. Dani berjalan terseok-seok di jalan setapak pasar malam yang semakin suram. Semua yang ada di sekelilingnya terasa seperti bayangan yang kabur. Pasar yang dulu ramai kini hanya dihiasi dengan kios-kios yang rusak, tampak tak terurus. Udara yang dingin semakin menyesakkan dada Dani, membuatnya semakin sulit untuk bernapas. Rasanya, dunia ini tidak lagi hidup, hanya sepi dan penuh dengan bisikan yang tak terucapkan. Ia mencoba untuk memfokuskan pikirannya, namun semakin lama ia berada di pasar malam ini, semakin sulit baginya untuk berpikir jernih. Setiap sudut pasar seakan terdistorsi, segala sesuatu tampak kabur dan tidak nyata. Bayang-bayang yang bergerak di antara kios-kios menatapnya dengan tatapan kosong, dan setiap kali Dani menoleh, mereka seperti menghilang begitu saja. Dani merasakan jantungnya berdegup kencang. Semakin ia berjalan, semakin banyak bayang-bayang yang muncul. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya, dan ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun, perasaan bahwa ada yang mengikutinya semakin kuat. Semakin lama ia berjalan, semakin banyak bayang-bayang itu mengikuti jejaknya. Tiba-tiba, salah satu bayang-bayang itu bergerak lebih cepat, mendekat, dan dalam sekejap, Dani bisa merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Ia menoleh dengan cepat. Di sana, berdiri seorang wanita muda. Wajahnya pucat, dengan rambut panjang yang tergerai di sekitar wajahnya. Matanya kosong, tidak menunjukkan emosi apapun, hanya pandangan yang penuh ketakutan. Wanita itu mengenakan pakaian usang, kotor, dan terlihat sangat lelah. Siapa kamu?" tanya Dani dengan suara gemetar. Ia mundur sedikit, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Wanita itu tidak menjawab, hanya menatap Dani dengan pandangan yang seolah-olah bisa menembus jiwanya. Beberapa detik berlalu sebelum wanita itu akhirnya membuka mulutnya. "Kau tidak bisa lari, Dani," suara wanita itu terdengar pelan, seperti bisikan yang datang dari jauh. "Kau sudah terjebak di sini, sama seperti kami." Dani merasa darahnya membeku. Kami?
"Siapa kami?" Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mulai bergerak mundur perlahan, langkahnya seperti mengambang di atas tanah. Danny merasa matanya terpaku pada sosok wanita itu yang semakin menjauh, dan ia merasa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Wanita itu bukan hanya sekadar bayangan. Ia nyata, meski terlihat seperti hantu. Danny terkejut ketika tiba-tiba wanita itu berhenti dan menoleh. "Hati-hati, Danny," kata wanita itu dengan suara yang penuh peringatan. "Di sini, semua yang kau lihat bisa menipu. Jangan pernah percaya pada apapun yang tampaknya nyata. Semua ini adalah bagian dari permainan yang lebih besar, yang tidak akan pernah kau menangkan." Tiba-tiba, wanita itu menghilang, seolah ditelan oleh bayang-bayang yang mengelilingi pasar malam. Danny terdiam sejenak, mencoba mengerti apa yang baru saja terjadi. Ia tidak tahu apa yang harus dipercayai lagi. Apakah wanita itu memang nyata, atau hanya sebuah ilusi yang diciptakan oleh dunia gelap ini? Danny melanjutkan langkahnya, kali ini lebih waspada. Setiap suara yang terdengar di sekelilingnya kini terasa menakutkan. Kegelisahan semakin menyelimuti dirinya. Ia merasa semakin terperangkap dalam labirin yang tidak bisa dipahami. Semua yang pernah ia kenal, dunia luar, orang-orang yang ia cintai, semuanya terasa sangat jauh, seperti sesuatu yang hanya ada di balik layar kabur yang tidak bisa dijangkau. Di depannya, pasar malam yang dulu cerah kini tampak semakin menyeramkan. Lampu-lampu yang biasa berkelap-kelip kini hanya menyisakan sedikit cahaya redup, berkelip-kelip dengan cara yang tidak alami. Suara gemerincing koin dan tawa ceria yang dulu menghiasi pasar malam kini hanya menjadi kenangan samar yang semakin pudar. Danny mencoba menenangkan dirinya. "Aku harus tetap tenang. Aku harus menemukan cara untuk keluar dari sini," pikirnya, namun semakin lama ia berada di pasar ini, semakin ia merasa kehilangan pegangan. Saat ia berjalan lebih jauh, langkahnya terhenti di depan sebuah kios besar yang tampak sangat berbeda dari kios lainnya. Kios itu tidak tampak usang atau rusak. Justru, kios ini tampak terjaga dengan baik. Di dalamnya, ada sebuah papan bertuliskan, "Jangan masuk." Namun, papan itu tampak seperti tidak pernah terpasang, seolah-olah baru muncul beberapa detik yang lalu. Penasaran, Danny melangkah maju. Tiba-tiba, sebuah tangan besar muncul dari dalam kios dan menariknya masuk ke dalam. Danny terkejut, mencoba meronta, namun cengkeraman itu begitu kuat, seolah-olah berasal dari makhluk yang jauh lebih besar dari tubuh manusia. Ketika ia masuk, ia mendapati dirinya berada di dalam ruangan yang penuh dengan patung-patung aneh dan simbol-simbol yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah ruangan, sebuah meja besar dengan lilin-lilin menyala di sekelilingnya menarik perhatiannya. Di atas meja itu, terdapat sebuah buku tua yang tampak sangat berharga. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh tentang buku itu. Tulisannya tidak terlihat seperti tulisan manusia. Setiap kali Danny mencoba memfokuskan matanya, huruf-huruf itu tampak bergerak, membentuk kata-kata yang berbeda, seolah hidup dengan caranya sendiri. "Jangan buka buku itu," suara yang dalam dan berat terdengar dari belakang Danny. Ia berbalik dengan cepat, dan di sana berdiri seorang pria yang tampak sangat berbeda. Wajahnya terbalut kain, dengan mata yang menyala merah menyala. Pria itu memandang Danny dengan tatapan yang penuh ancaman. "Jika kau membuka buku itu," pria itu melanjutkan, "maka semuanya akan berakhir. Namun, bukan dengan cara yang kau inginkan." Danny terdiam. Ketakutannya semakin dalam. Ia merasa semakin terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Setiap pilihan yang ia buat semakin membawanya jauh dari dunia yang ia kenal. Tapi satu hal yang ia tahu, pasar malam ini bukan tempat yang ramah. Ia sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari dirinya. Danny terhuyung-huyung, jantungnya berdetak tak teratur. Di sekelilingnya, kegelapan menyelimuti, membuat segala sesuatu yang ada di pasar malam terasa semakin asing dan menakutkan. Ia merasa terperangkap di dalam labirin yang tidak pernah ia pilih, terjebak dalam sebuah dunia yang penuh dengan misteri dan bahaya.
Setiap langkah yang diambil seakan membawa dia lebih dalam ke dalam kegelapan, dan ia semakin kesulitan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Pria yang menyambutnya dengan tatapan penuh ancaman tadi kini menghilang begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. Namun, ketakutan yang ditinggalkannya tetap menghantui. Perasaan itu terus mencekik dadanya, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik setiap sudut pasar malam. Danny kembali menoleh ke belakang, berusaha mencari jalan keluar yang mungkin terlewatkan. Namun, yang ia temui hanya bayang-bayang yang bergerak begitu cepat, seolah mengikutinya, mendekatkan dirinya pada sesuatu yang tidak ingin ia temui. Ia bisa merasakan kehadiran mereka, meskipun tak satu pun tampak di matanya. Harus ada jalan keluar, gumam Danny, mencoba untuk menenangkan dirinya. Aku tidak akan terjebak selamanya di sini. Tapi semakin ia mencari, semakin ia merasa dunia ini memeluknya dengan erat, tidak membiarkannya pergi. Pasar malam yang seharusnya ramai dengan suara tawa dan musik kini menjadi sunyi. Hanya ada suara langkah kaki Danny yang memecah kesunyian. Langkahnya semakin cepat, semakin terburu-buru, hingga akhirnya ia sampai pada sebuah jalan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di depannya, ada sebuah pintu besar, tua, dan tampak terabaikan. Tidak ada tanda atau petunjuk tentang apa yang ada di baliknya. Pintu itu terlihat seperti pintu masuk ke sebuah ruang yang jauh lebih dalam, sebuah ruang yang tidak bisa dipahami dengan akal sehat. Namun, entah mengapa, Danny merasa bahwa pintu itulah satu-satunya harapan yang tersisa. Tangan Danny gemetar saat ia meraih pegangan pintu, dan dengan tarikan napas yang dalam, ia mendorong pintu itu terbuka. Dunia di balik pintu itu terasa sangat berbeda. Gelap, sepi, dan dingin. Ruangan itu tampak kosong, namun ada sesuatu yang menakutkan di dalamnya. Danny merasa seolah ada kekuatan yang tak terlihat mengawasi setiap gerakannya. Saat ia melangkah lebih dalam, udara terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekannya dari segala arah. Ia melangkah maju, mencari apa yang ada di ruangan itu. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar, seperti bisikan yang sangat halus, namun sangat jelas. Suara itu datang dari sudut ruangan yang gelap, dan Danny merasa tubuhnya kaku. "Selamat datang," suara itu terdengar. "Kau akhirnya sampai di sini." Danny terkejut dan menoleh. Di sudut gelap itu, seorang pria berdiri, mengenakan pakaian serba hitam, wajahnya tertutup bayangan. Hanya matanya yang terlihat, mata yang berkilau dengan cahaya merah darah, seperti api yang tak pernah padam. "Apa ini? Siapa kamu?" tanya Danny dengan suara terbata, mencoba mengendalikan ketakutannya. Pria itu tersenyum tipis, lalu langkahnya pelan, mendekati Danny. "Aku adalah penjaga yang tak tampak, Danny. Aku adalah bagian dari permainan ini. Seperti semua yang ada di pasar malam ini, aku adalah bagian dari dunia ini yang tak bisa kau pahami." Danny merasa darahnya dingin. "Permainan? Apa maksudmu?" Pria itu berhenti tepat di depan Danny, matanya yang merah bersinar tajam. "Kau sudah memilih, Danny. Sejak awal, kau telah memilih untuk masuk ke dalam dunia ini. Tidak ada jalan kembali, hanya ada jalan ke depan, dan itu berarti kau harus menerima konsekuensinya." Danny merasa keringat dingin mengalir di tubuhnya. "Aku tidak mengerti. Aku hanya ingin keluar dari sini. Aku hanya ingin hidupku kembali." Pria itu mengangguk pelan. "Kau ingin keluar, ya? Tapi untuk itu, kau harus membayar harga yang setimpal. Seperti kami yang terjebak di sini, kau juga harus memilih. Setiap keputusan yang kau buat akan menentukan apakah kau dapat pergi ataukah tetap terjebak." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Danny dengan suara penuh harapan, meskipun rasa takut masih membelitnya. Pria itu tersenyum, namun senyumannya sangat dingin. "Ada sebuah pilihan, Danny. Pilih untuk melanjutkan perjalanan ini, dan kau akan memperoleh apa yang kau inginkan, kekayaan, kekuasaan, segala sesuatu yang selama ini kau impikan. Tapi ingat, tak ada yang gratis di dunia ini. Semua ada harganya." Danny merasa terperangkap dalam kata-kata itu.
Di satu sisi, ia ingin terus maju, mencari cara untuk keluar, tetapi di sisi lain, peringatan itu mengingatkannya akan hal-hal yang tidak ingin ia hadapi. Kekayaan, kekuasaan, semua itu seperti godaan yang menggoda setiap langkahnya. Jika aku memilih itu, apa yang akan terjadi padaku? Dani bertanya, suaranya sedikit ragu. Pria itu kembali tersenyum, kali ini dengan senyum yang lebih tajam. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, Dani. Namun, seperti semua yang lain di sini, kau akan kehilangan lebih banyak dari yang kau duga. Jiwa, waktu, bahkan kehidupan yang kau kenal. Semua itu akan menjadi milik pasar malam ini. Tidak ada yang bisa kembali setelah memilih. Dani terdiam, hatinya bergejolak. Ia merasa bingung dan takut. Apa yang harus ia pilih? Kekayaan dan kekuasaan, ataukah kembali ke dunia yang ia kenal? Pria itu kembali bergerak, menghilang dalam kegelapan yang semakin dalam, meninggalkan Dani dengan dilema yang menghantuinya. Ketika ia kembali melihat pintu yang tadi terbuka, ia merasa bahwa dunia ini benar-benar tidak memiliki akhir. Semuanya semakin gelap, dan pilihan yang ia buat akan menentukan nasibnya. Pintu itu tidak lagi tampak sebagai jalan keluar, melainkan sebagai pintu yang mengarah ke lebih banyak kegelapan, dan mungkin, kebebasan yang harus dibayar dengan sangat mahal. Dani berdiri terpaku di hadapan pintu yang kini tertutup rapat, seperti sebuah dinding yang tak bisa ditembus. Seluruh tubuhnya terasa lelah, dan meskipun ia ingin berlari, seolah ada kekuatan yang mengikatnya di tempat itu. Kegelapan di sekelilingnya semakin pekat, dan langkah-langkahnya hanya meninggalkan jejak yang menghilang begitu saja. Semakin ia mencoba untuk mencari jalan keluar, semakin ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung. Saat ia berbalik, matanya tertuju pada sisi lain ruangan. Di sana, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Di pojok ruangan yang gelap, sebuah meja kayu kecil dengan banyak benda misterius tergeletak. Lilin-lilin dengan api yang menyala redup berada di sekitar meja itu, memberi sedikit penerangan di tengah kegelapan yang menelan seluruh tempat. Di atas meja tersebut ada sebuah buku besar yang terlihat sangat tua, kulitnya sudah mengelupas, dan warnanya menghitam seperti terbakar oleh waktu. Dani merasa sesuatu yang tidak beres saat menatap buku itu. Ada sensasi aneh yang membuat tubuhnya merinding, dan pikirannya dipenuhi pertanyaan. Buku itu bukan sekadar benda. Ada sesuatu yang lebih dari itu, sesuatu yang sudah terlalu lama terpendam dan kini menunggu untuk dibuka. Tangan Dani gemetar saat ia mendekatkan diri pada meja. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, seolah ada kekuatan yang tidak terlihat yang mencoba menariknya mundur. Namun, rasa penasaran itu jauh lebih kuat. Ia tahu bahwa bukankah ini saatnya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di pasar malam ini. Ketika ia mengulurkan tangan untuk meraih buku tersebut, sebuah suara berbisik di telinganya. Suara itu datang dari dalam kegelapan, dan meskipun lembut, suara itu terasa begitu menakutkan. Jangan sentuh itu, jika kau menyentuhnya, kau akan tahu segalanya. Tapi segalanya tidak selalu baik untuk diketahui. Dani terhenti sejenak, darahnya seakan membeku. Ia tahu suara itu bukan berasal dari orang lain. Tidak ada siapa-siapa di sekitar selain dirinya, dan meskipun ia berusaha untuk berpikir rasional, rasa takut itu mulai merayap ke dalam dirinya. Suara itu, suara yang mengingatkan pada bisikan iblis, kembali terdengar lebih keras. Dani, kau tahu apa yang akan terjadi jika kau membuka buku itu. Dunia ini bukan untukmu. Semua yang kau inginkan ada di dalamnya, tapi kau akan kehilangan lebih dari apa yang kau dapatkan. Dani menarik napas dalam-dalam. Apakah suara itu peringatan? Ataukah ancaman? Ia sudah begitu lelah, begitu bingung. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung, dan rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Ia memutuskan untuk tidak mendengarkan suara itu. Buku ini adalah kunci untuk membuka semua misteri yang membelenggunya. Apa yang sebenarnya terjadi di pasar malam ini? Apa yang sedang mereka sembunyikan? Dengan tangan yang semakin mantap, Dani membuka halaman pertama buku itu.
Begitu halaman itu terbelah, sebuah suara keras terdengar, seolah-olah dunia ini bergetar. Tiba-tiba, udara di sekelilingnya terasa sangat panas, seolah api besar membakar tubuhnya. Di sekitar meja, lilin-lilin menyala dengan terang, menciptakan bayang-bayang yang bergerak liar di dinding ruangan yang gelap. Danny hampir terjatuh karena kaget, tetapi matanya tetap terpaku pada buku yang kini terbuka. Di halaman itu terdapat gambar-gambar aneh dan tulisan yang tampak seperti simbol kuno. Namun, ketika ia berusaha untuk membaca, kalimat-kalimat tersebut berubah. Seolah-olah tulisan itu hidup dan bergerak, membentuk kata-kata baru yang tak bisa ia pahami. Ketika Danny semakin fokus, gambar-gambar itu mulai hidup. Wajah-wajah yang penuh dengan kesakitan dan penderitaan muncul dari halaman-halaman buku. Mereka menatapnya dengan tatapan kosong, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam dari tatapan mereka, sebuah permohonan untuk dibebaskan. Tiba-tiba, satu persatu, wajah-wajah itu mulai bergerak. Mereka seolah-olah keluar dari halaman, muncul ke dunia nyata, melayang di udara. Danny mundur langkah demi langkah, tetapi tidak ada tempat untuk melarikan diri. Wajah-wajah itu terus mendekat, dan meskipun ia merasa ingin berteriak, suara itu seakan tercekik di tenggorokannya. Saat kau membuka buku itu, kau telah terikat, suara yang tadi berbisik kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas. Sekarang kau adalah bagian dari mereka yang terperangkap di dalamnya. Tidak ada jalan keluar, Danny. Tidak ada. Danny berusaha berlari, namun seolah ada kekuatan yang menahannya di tempat. Ia merasa seolah-olah buku itu kini memiliki kendali penuh atas dirinya. Pandangannya kabur, tubuhnya terasa berat, dan suara-suara itu semakin mencekam. Wajah-wajah yang muncul dari buku kini mengelilinginya, menggapai-gapai dengan tangan yang kotor dan penuh luka. Mereka mendekat, menjulang tinggi di atasnya, dan Danny merasakan setiap tarikan napas mereka seakan menggerogoti jiwanya. Saat-saat itu terasa sangat lama, dan Danny tahu bahwa dirinya sudah tidak lagi mengendalikan apa yang terjadi. Ia hanya bisa mengikuti arus yang ada, terhanyut dalam dunia yang penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Namun, di tengah-tengah kecemasan yang semakin mendalam, Danny tiba-tiba mendengar suara yang lain. Suara itu terdengar seperti seseorang yang memanggilnya dari jauh, dan meskipun samar, Danny merasa bahwa itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Dengan segenap tenaga yang tersisa, ia berbalik dan berlari menuju sumber suara itu. Bayang-bayang yang mengerikan mengejarnya, tetapi ia tetap melangkah maju, berlari tanpa tahu apa yang akan terjadi. Namun, semakin ia berlari, semakin lama ia merasa bahwa suara itu semakin menjauh. Semakin jauh ia berlari, semakin ia merasa seperti terseret ke dalam dunia yang tidak ia kenal. Apakah ada jalan keluar dari semua ini? Danny terus berlari, meskipun ia tahu, setiap langkah yang diambilnya semakin membawa dia lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Suara-suara aneh itu masih mengejarnya, dan bayang-bayang yang terus bergerak, mengikuti jejak langkahnya, membuatnya semakin merasa terpojok. Namun, sesuatu yang aneh juga terjadi. Semakin ia berlari, semakin ia merasa ada sesuatu yang mendorongnya, menariknya lebih jauh, seperti sebuah kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa ia pahami. Kegelapan di pasar malam itu terasa semakin pekat, semakin mencekik. Udara di sekelilingnya semakin berat, seperti menekan dada dan paru-parunya. Danny tidak bisa berhenti, meskipun napasnya sudah terengah-engah. Semua yang ada di sekitarnya terasa melambat, seperti waktu itu sendiri ikut terhenti. Tetapi meskipun dunia di sekitarnya melambat, dia bisa merasakan ada yang mengejarnya dengan sangat cepat. Di balik keramaian pasar yang dulu tampak penuh dengan tawa dan kebahagiaan, kini hanya ada senyap yang menakutkan. Semua gerakannya seperti melawan arus, dan ia tidak tahu lagi di mana awal dan akhir perjalanan ini. Semua jalan yang ditempuhnya hanya membawa dia kembali ke tempat yang sama, ke titik yang sama, seolah dunia ini berputar tanpa akhir. Akhirnya, Danny berhenti. Tubuhnya hampir tidak bisa menahan beban yang semakin berat. Ia jatuh tersungkur di atas tanah, terengah-engah, mencoba menenangkan dirinya.
Sesaat ia terdiam, merasakan udara dingin yang mengelilinginya. Wajahnya tertunduk, tetapi matanya tetap memandang ke depan, ke ruang kosong yang tampak seperti tak berujung. "Kenapa semua ini terjadi?" bisik Danny, hampir tak terdengar. Namun, sebelum ia bisa merespons pertanyaannya sendiri, suara itu kembali, lebih jelas, lebih dekat dari sebelumnya. Kali ini, suara itu tidak hanya datang dari satu arah, tetapi terdengar seolah berputar di sekelilingnya. Suara yang sama, lembut namun penuh ancaman. "Kau tidak bisa lari, Danny," suara itu bergema di telinganya. "Kau sudah memilih, dan tak ada jalan mundur." Danny menggigit bibirnya, mencoba menahan air matanya. Rasa putus asa itu semakin menyesakkan dada, tetapi sesuatu di dalam dirinya, meskipun lemah, mendorongnya untuk terus mencari jalan keluar. Sesuatu di dalam dirinya tidak mau menyerah, meskipun ia sudah merasa terkepung dari segala arah. Ia bangkit perlahan, dengan tubuh yang gemetar, dan menatap kembali ke arah pintu besar yang tadi ia lewati. Itu adalah satu-satunya arah yang masih ia lihat sebagai harapan, satu-satunya tempat yang bisa ia tuju meskipun ia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi setelah itu. Namun, ketika ia melangkah maju, sebuah perasaan aneh menggelayuti hatinya. Seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Seperti ada sesuatu yang menunggu di balik pintu itu. Seperti dunia ini menginginkannya tetap di sini. Danny menarik napas dalam-dalam, lalu menatap pintu tersebut. Tangan yang tadi gemetar, kini terasa lebih tegas saat ia meraihnya. Ketika ia mendorong pintu itu, ia merasakan adanya tarikan yang kuat, seolah pintu itu menolak untuk dibuka. Namun, Danny tidak menyerah. Dengan segenap tenaganya, ia mendorong pintu itu dengan paksa. Pintu itu akhirnya terbuka perlahan. Di baliknya, hanya ada kegelapan yang lebih pekat, lebih menakutkan. Tidak ada cahaya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, entah kenapa, Danny merasa sebuah dorongan kuat untuk masuk. Dengan langkah yang mantap, meskipun hatinya dipenuhi keraguan, ia melangkah ke dalam. Dunia di balik pintu itu terasa sangat berbeda, lebih berat dan penuh dengan kekosongan. Setiap langkahnya seakan bergema, menghantui dirinya sendiri. Dan kemudian, ia mendengar suara lain, suara yang sama seperti suara yang membisikkan peringatan padanya sebelumnya. Namun kali ini, suara itu datang lebih cepat, lebih intens. "Tidak ada yang bisa keluar dari sini, Danny. Tidak ada yang bisa menghindari takdir mereka," kata suara itu dengan suara yang lebih dalam dan lebih menyeramkan, seolah berasal dari kedalaman tanah yang terkubur. Danny merinding. Kata-kata itu terdengar begitu nyata, begitu penuh dengan ancaman yang tidak bisa diabaikan. Namun, sekali lagi, rasa takut itu bertarung dengan tekadnya yang semakin kuat. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia tahu ini adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh, jalan yang akan mengarahkannya pada kebenaran. Saat ia melangkah lebih jauh, cahaya mulai merambat pelan dari kejauhan. Semakin dekat ia menuju cahaya itu, semakin ia merasa ada sesuatu yang mengarahkannya ke sana. Di ujung jalan itu, sebuah gambaran samar mulai terlihat. Sebuah gambar yang terasa sangat familiar, namun ia tidak bisa mengingatnya dengan jelas. "Ini dia," gumam Danny. "Akhirnya, aku akan tahu." Tetapi saat ia semakin dekat, gambaran itu mulai semakin jelas, dan Danny terkejut. Gambar yang ia lihat di depan adalah dirinya sendiri, tetapi bukan seperti yang ia kenal. Ia melihat wajahnya yang terdistorsi, penuh dengan luka dan penderitaan. Matanya kosong, penuh dengan kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, wajah itu mulai bergerak, dan Danny merasakan dirinya semakin tenggelam dalam keputusasaan yang mendalam. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih tegas. "Kau sudah terjebak, Danny. Tidak ada yang bisa membebaskanmu. Pasar malam ini adalah rumahmu sekarang. Di sini, kau akan tetap tinggal selamanya." Danny mundur dengan cepat, mencoba untuk menghindari wajah yang semakin mendekat. Namun, semuanya sudah terlambat. Sebuah kekuatan tak terlihat mendorongnya ke depan, dan dalam sekejap,
Ia merasakan tubuhnya terhimpit oleh kegelapan yang menguasai seluruh ruang di sekitarnya. Danny merasakan dirinya terjatuh ke dalam kegelapan yang begitu dalam. Seolah tanah di bawahnya menghilang, dan tubuhnya terperosok ke dalam jurang tak berujung. Namun, meskipun ia merasa tenggelam dalam kehampaan, suara itu, suara yang mengerikan, tidak pernah berhenti. Itu terus menggaung di dalam kepalanya, menyatu dengan desahan napasnya yang semakin berat. "Apa yang kau cari, Danny?" Suara itu datang dari segala arah, berputar-putar di sekelilingnya. "Kau sudah memilih jalanmu. Tak ada yang bisa mengubahnya. Tidak ada jalan keluar." Tubuh Danny terasa seperti terperangkap di dalam suatu ruang yang sangat sempit, seolah ia terkurung dalam bayang-bayang yang mencekam. Ia mencoba untuk bergerak, tetapi tidak ada jalan. Semuanya terasa seperti sebuah ilusi yang terus mengaburkan kenyataan. Setiap langkah yang ia coba ambil, semakin membawanya pada kebingungan yang lebih dalam. Namun, di tengah keputusasaan yang semakin menghimpit, ada sesuatu yang menarik perhatian Danny. Sebuah cahaya, kecil namun terang, muncul di ujung yang sangat jauh. Ia merasa ada kekuatan yang menariknya untuk menuju cahaya itu, seolah itu adalah satu-satunya petunjuk yang tersisa. Danny menguatkan tekadnya, meskipun tubuhnya terasa sangat lelah. Dengan langkah terseok-seok, ia mulai bergerak menuju cahaya itu. Semakin dekat ia dengan cahaya, semakin jelas sebuah gambar muncul di matanya. Gambar itu adalah gambaran pasar malam yang dulu ia kenal, tetapi semuanya berubah. Pasar itu kini sepi, dan setiap tenda yang sebelumnya berwarna cerah kini tampak lusuh dan rusak. Tidak ada lagi suara riuh, hanya keheningan yang menakutkan. Saat Danny melangkah lebih jauh, ia melihat sesuatu yang tidak bisa ia terima. Di depan cahaya itu, sebuah cermin besar berdiri tegak, memantulkan gambar dirinya sendiri. Namun, gambarnya bukanlah gambaran yang ia kenal. Wajahnya tampak sangat berbeda, seperti wajah yang sudah tua, penuh dengan keriput dan luka-luka. Matanya yang biasanya hidup kini tampak kosong, seperti dua bola hitam yang hanya memantulkan kegelapan. Danny terkejut. Apa yang terjadi dengan dirinya? Mengapa ia melihat dirinya seperti itu? Dengan tangan yang gemetar, ia meraih cermin itu. Begitu ia menyentuh permukaannya, gelombang energi yang sangat kuat menghantam tubuhnya, membuatnya terjatuh ke belakang. Cermin itu retak, dan di dalam retakan-retakan itu, gambar dirinya berubah menjadi bayangan yang menyeramkan, yang tampak seperti sosok lain yang memandangnya dengan tatapan penuh kebencian. "Apa yang kau lakukan di sini, Danny?" Suara itu kembali, kali ini terdengar seperti bisikan yang datang dari dalam cermin. "Kau telah memasuki dunia yang lebih gelap dari yang kau kira. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di pasar malam ini." Danny merasa tubuhnya semakin lemas, dan ketakutannya semakin mencekam. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya terasa sangat berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Di sekelilingnya, bayangan semakin mengelilingi, mendekat, dan mengancam. Ia berusaha mengabaikan suara-suara yang membisikkan kata-kata penuh ancaman, tetapi semuanya terasa sangat nyata, sangat mengerikan. "Apa yang harus aku lakukan?" Danny bergumam, hampir tak terdengar. Ia merasa kehabisan kekuatan, seolah dunia ini akan menelannya hidup-hidup. Apakah ini akhir dari segalanya? Ketika ia merasa hampir putus asa, tiba-tiba ia mendengar suara lain, suara yang lebih familiar, suara yang telah lama hilang. "Danny, kamu harus keluar. Jangan biarkan mereka menang." Suara itu sangat lemah, namun cukup jelas untuk dikenali. Suara itu adalah suara Aira, temannya yang hilang. Danny terkejut. Apa yang terjadi pada Aira? Apakah Aira ada di sini, di dalam kegelapan ini? "Aira? Aira, di mana kamu?" teriak Danny, hampir tidak bisa menahan emosi. "Kamu masih hidup? Apa yang terjadi di sini?" Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di hadapannya. Bayangan itu tampak samar, tetapi Danny tahu itu adalah Aira. Matanya yang biasa cerah kini tampak kosong, namun ia bisa merasakan kehadirannya,
meskipun tubuh Aira hanya berupa bayangan. Kau tidak bisa melarikan diri, Dani. Suara Aira datang lagi, tetapi kali ini lebih dalam, lebih suram. Kau sudah terikat di sini, seperti aku. Kita semua terjebak dalam kutukan ini. Tidak ada yang bisa keluar. Dani terdiam. Semuanya mulai terasa begitu nyata. Ia telah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia pahami. Pasar malam yang dulunya tampak seperti tempat yang penuh dengan kebahagiaan kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak terhingga. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, Aira. Apa yang terjadi padanya? Mengapa ia juga terperangkap? Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Dani mencoba untuk berpikir jernih. Ia tahu, untuk keluar dari semua ini, ia harus menggali lebih dalam. Ia harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik pasar malam ini, siapa yang mengendalikannya, dan bagaimana cara menghentikan semuanya. Aira, bagaimana caranya? Dani bertanya dengan suara penuh harap. Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Aira hanya menggelengkan kepala, wajahnya semakin samar. Kau harus berhati-hati, Dani. Ada kekuatan yang jauh lebih besar di sini, kekuatan yang sudah ada sejak lama. Mereka akan terus menguji setiap langkahmu, dan jika kau gagal, kau akan menjadi bagian dari mereka selamanya. Saat Aira menghilang, suara-suara itu kembali bergema di telinga Dani. Suara yang mengancam, suara yang mengingatkan pada kutukan yang tak bisa dilepaskan. Dani merasa semakin terjebak, dan setiap napas yang ia tarik terasa lebih sulit. Namun, satu hal yang pasti, Dani tidak akan menyerah begitu saja. Ia harus menemukan jawaban, apapun yang terjadi. Jika itu artinya harus berhadapan dengan kekuatan gelap yang menguasai pasar malam ini, maka ia akan melakukannya. Dani merasa langkah kakinya semakin berat, meskipun tekadnya tak pernah sekuat ini. Ia sudah berada begitu jauh dari dunia yang ia kenal, berjalan melewati lorong kegelapan yang tak berujung. Di balik setiap bayangan, ia merasakan kehadiran yang tak kasat mata, sebuah kekuatan yang mengawasinya, mengikutinya, bahkan mengendalikannya. Pasar malam yang dulunya penuh dengan hiruk-pikuk kini berubah menjadi penjara yang gelap dan menakutkan, dan Dani tahu bahwa ia harus menemukan pusat dari semua ini, untuk menghentikan kutukan yang menjeratnya dan teman-temannya. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa semakin membawa dirinya lebih dalam ke dalam bayang-bayang yang mengerikan. Pasar malam yang dulunya penuh dengan cahaya, kini hanya dihantui oleh cahaya yang redup dan bayangan yang bergerak perlahan. Setiap tenda yang ada, meskipun tampak kosong, menyimpan energi yang menakutkan. Ada sesuatu di balik semuanya, sesuatu yang tersembunyi dalam kegelapan ini, yang hanya menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan dirinya. Saat ia melangkah lebih jauh, ia melihat di kejauhan sebuah bangunan besar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bangunan itu tampak berbeda dari yang lainnya, lebih tua dan lebih usang, dengan pintu besar yang terbuat dari kayu hitam yang penuh dengan ukiran yang rumit. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tetapi Dani tahu, ini adalah tempat yang harus ia tuju. Semua petunjuk yang ia temukan mengarah ke sini. Dengan hati yang berdebar, Dani menghampiri pintu besar itu dan menyentuh gagangnya. Pintu itu terasa dingin, dan ada getaran aneh yang merambat ke seluruh tubuhnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu itu perlahan. Begitu pintu terbuka, sebuah pemandangan yang menakutkan langsung menyambutnya. Di dalam ruangan itu, sebuah altar besar berdiri di tengah-tengah, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala redup, memberikan cahaya yang samar. Di sekitar altar, ada gambar-gambar yang tertempel di dinding, gambar-gambar yang menggambarkan manusia dalam berbagai posisi yang menyimpang, berlutut, terikat, terjatuh. Semua gambar itu tampak aneh, seolah menggambarkan penderitaan yang tak terkatakan. Di meja altar, ada sebuah buku besar yang terbuka, dengan tulisan-tulisan yang tampak asing, tidak bisa dibaca. Di sisi lain, Dani melihat sebuah gambar besar, sebuah lukisan yang sangat familiar. Gambarnya adalah dirinya sendiri, tetapi wajahnya tampak hancur, seperti seseorang yang telah dilupakan oleh dunia. Matanya kosong,
tidak ada hidup di sana. Di samping gambar itu, ada sebuah tulisan kecil yang terpampang dengan jelas, tertulis dalam bahasa yang sangat kuno, "Kau akan menjadi bagian dari yang abadi, Danny. Tidak ada yang bisa lari dari takdir." Suara itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya, seperti suara yang keluar dari lubang terdalam bumi. "Kau sudah menemukan pusatnya, Danny. Ini adalah takdirmu. Tak ada jalan keluar." Danny merasakan tubuhnya semakin lemah. Kutukan itu bukan sekadar legenda atau cerita orang-orang di pasar malam. Itu nyata. Semua yang ia alami, semua yang ia lihat, semuanya terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pasar malam yang terkutuk. Semua yang terjadi sejak awal, semuanya adalah bagian dari sebuah permainan yang diciptakan oleh kekuatan yang tak terlihat, kekuatan yang telah menguasai tempat ini selama bertahun-tahun. "Kau tidak bisa melarikan diri," suara itu bergema di sekelilingnya. "Pasar malam ini adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang terjebak. Dan kau adalah bagian dari kami sekarang." Danny menatap altar itu, perasaan takut dan putus asa mulai menyelimuti dirinya. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur, dan tak ada pilihan lain selain menghadapi kebenaran yang ada di depan matanya. Ia harus menghadapi takdir ini, apapun yang harus ia lakukan. Dengan tangan yang gemetar, Danny mendekati altar itu dan melihat buku yang terbuka. Dengan penuh keberanian, ia mencoba untuk membaca beberapa kata yang tertulis di sana. Kata-kata itu tampak seperti mantra, seperti sebuah ritual yang sangat kuno. Dan begitu ia mulai membacanya, sebuah energi yang sangat besar langsung menghantam tubuhnya, membuatnya terjatuh ke lantai. Suara itu kembali terdengar, kali ini sangat dekat di telinganya, seolah berbisik langsung di dalam pikirannya, "Kau telah melanggar aturan. Kau telah memanggil kami." Danny merasa tubuhnya semakin terhisap ke dalam tanah, ke dalam kegelapan yang semakin menelan seluruh kesadarannya. Ia berusaha untuk bertahan, berusaha untuk melawan, tetapi kekuatan itu terlalu besar. Tubuhnya terasa semakin dingin, seolah ada sesuatu yang membekukannya. Semua penglihatannya mulai kabur, dan ia merasa seolah-olah ia akan hilang selamanya. Namun, di tengah keputusasaan itu, ia mendengar sebuah suara yang tidak asing. Suara Aira. "Danny, bangun!" teriak Aira, suaranya penuh dengan harapan. "Jangan biarkan mereka menang. Kau masih punya pilihan." Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Danny berusaha untuk membuka matanya. Ia bisa merasakan kehadiran Aira di dekatnya, meskipun bayangannya semakin kabur. Sesuatu di dalam dirinya terbangkitkan, sebuah keinginan untuk melawan, untuk menghentikan kutukan yang telah mengikat mereka semua. Danny menarik napas dalam-dalam dan berusaha untuk berdiri. Ia menatap altar itu sekali lagi, dan kali ini, ia merasa ada sesuatu yang bisa ia lakukan. Ia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi bagian dari kutukan ini, seperti yang telah dialami oleh banyak orang sebelumnya. Dengan tekad yang kuat, Danny memutuskan untuk melanjutkan ritual itu, tetapi dengan caranya sendiri. Ia tidak akan membiarkan kekuatan gelap ini menguasai hidupnya. Ia harus menghentikannya. Tiba-tiba, ada ledakan cahaya yang sangat terang, dan suara itu, suara yang menakutkan dan menghantui, akhirnya berhenti. Pasar malam itu, yang telah terjebak dalam kutukan selama bertahun-tahun, mulai memudar. Suara-suara yang mengerikan itu menghilang, dan kegelapan yang menyelimuti tempat itu mulai terangkat. Danny, dengan tubuh yang lelah, merasa sesuatu berubah. Pasar malam yang terkutuk itu akhirnya runtuh. Semua yang ada di dalamnya, kutukan, bayangan, dan suara yang menakutkan, mulai menghilang, seperti asap yang terbawa angin. Dan akhirnya, Danny tahu, ia telah berhasil. Tapi apakah itu benar-benar kemenangan? Apakah kutukan itu benar-benar berakhir? Apa yang akan terjadi pada Danny setelah ini, tidak ada yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya akan selalu berubah. Tamat.